lagi nonton NPL tuh non-performing loan. Properti NPL itu adalah jalan luar dua belah pihak. Satu, jangan sampai dia masuk ke pelelangan. Dan bank juga reputasinya jelek kalau Udah 3 hal itu menurut saya jalanin walaupun tidak punya latar belakang properti saya bisa kok terjual. Itu makanya lebih murah. Ya, jadi banyak rumah-rumah seharga sepeda motor, Pak. Ini Aan pernah mengakuisisi properti sampai hampir dijadiin mantu. Coba ceritain bro. Siap. Dari mereka itu sebenarnya nggak pengen nih bentrok nih sama pihak bank gitu atau pihak debt collector gitu. Tapi mereka Bisa dikatakan kalau saya keuntungan 100% ya. Contoh ya, saya beli 100 juta, saya jual 200 juta dalam 3 bulan. Itu saya pernah. Jadi yang nggak aman itu kalau orang nggak ngerti, dia beli. Ya ibaratnya Definisi, kasih contoh. Nggak ngerti dia beli terus apa yang terjadi? Beli rumah legal, harganya jauh di bawah harga pasar, jual berkali-kali lipat, itu terdengar tidak masuk akal. Tapi hari ini gue kedatangan 2 tamu keren yang akan membongkar dan menjelaskan sebenarnya skema ini legal atau abal-abal sih. Welcome Pak Ibnu dan Pak Aan. thank you. terima kasih. 2 orang ini kalau gue baca simpelnya Pak Ibnu Sugiarto ini mantan kontraktor yang udah 6 tahun menekuni bidang yang namanya properti NPL. NPL itu nanti dijelasin apa ya. Dan Pak Aan Syafli Antia itu business owner properti dan parfum sekaligus ketua TDA Jakarta Barat. Selamat datang guys. Terima kasih udah diundang Pak Sunil. Ngomong-ngomong properti nih, gue mau nanya ke Pak Ibnu nih. Kalau orang sekarang nanya sama lu bro, lu tuh bisnisnya apa, lu jawabnya gimana? Ya sebenarnya sih kalau gue tanya seperti itu ya jawabnya ya bisnisnya properti gitu aja. Oke. Tapi kalau ngejelasin properti NPL ke orang gimana caranya? Buat audience Big Thinkers nih Oke. biar tahu dulu nih. Ya kalau saya jelasin simple aja sih sebenarnya bisnis properti NPL itu adalah bisnis aset mangkrak gitu ya. Ya, jadi orang awam tuh dengarnya kan kalau aset mangkrak itu lebih familiar ya, atau aset macet lah gitu. Jadi saya beli aset macet dari bank. Jadi jelasnya singkat seperti itu. Saya rasa mungkin teman-teman yang kurang begitu mendengar dengan NPL itu lebih familiar dengan aset mangkrak. Oke. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat aset macet dari bank, kalau sekilas nih, gue mikir nih, berarti lu menemukan celah. Ada celah opportunity di dalam sebuah kondisi yang bermasalah. Betul. Nah, gimana lu menemukan itu dan gimana sejarahnya lu bisa masuk ke situ? Nah, saya gini ya, kita Mulai. cerita sejarahnya dulu ya. Iya, betul. Oke. Jadi sejarahnya tuh sebenarnya saya memang menekuni bisnis kontraktor. Jadi kontraktor saya itu dulu saya nekunya di bidang aluminium di awal-awal itu. Kemudian saya berkembang ke interior. Nah, saya ingin ekspansi bisnis lah, akhirnya masuk ke dunia konstruksi. Nah, tahun 2019 muncullah wabah penyakit waktu itu kan yang namanya COVID itu. Nah, di mana semua kontraktor mulai tiarap. Nah, saya ikut tiarap, jadi ikut-ikutan tiarap. Nyangkutlah 1M. Ya. Pada kondisi itu, saya bingung. Jadi panik waktu itu. Saya mesti cari bisnis alternatif yang lain supaya saya bisa recovery Iya, duit pastilah, saya, ya kan? Stres itu. Stres. Jadi ada coba cari bisnis A, B, C. Nah, ketemulah dengan dunia NPL itu. Saya belajar juga dari kawan saya di NPL. Nah, kondisinya waktu itu saking kita lagi panik-paniknya, bagaimana caranya supaya cepat recovery. Nah, mulailah saya waktu itu keberanian saya muncul, walaupun sedikit sekali knowledge yang saya dapat waktu itu. The power of kepepet. Kepepet betul. 5 unit saya beli sekaligus. Waduh, 5 unit. Betul, saya 5 unit sekaligus saya beli. Jadi saya sudah ini tinggal ada sisa duit segini. Menurut saya properti
nggak ada ruginya menurut saya, karena properti jelas barangnya ada, Mm-mm. dan nggak ada pencuri pun juga mau maling rumah gitu kan. Iya. Yang dimaling isinya bukan Isinya, rumahnya. Iya. rumahnya nggak akan ini, tanah juga di situ, makanya saya beli 5 unit sekaligus waktu itu, sampai kaget teman saya, 5 unit Pak Ibnu, iya. Nah dari 5 unit itulah makanya saya belajar seluk-beluk properti, banyak sekali karakter orang di situ yang saya lihat, yang saya sebenarnya tidak survei sama sekali di awal. 5 unit itu, di situ saya banyak belajar seluk-beluk NPL di situ di 5 unit itu. Dan akhirnya hutang terlunasi dalam jangka waktu berapa lama Pak Ibnu? 1 tahun 2 bulan. 14 Jadi 14 bulan ya? saya lun. 14 bulan. 14 bulan dari bisnis properti berhasil melunasi hutang 1 miliar. Luar biasa Bapak. Apa pengalaman yang membuat Bapak terus bertahan di situ? Profitnya kah? Rasa apa yang membuat Bapak terus konsisten? Oke. Di dalam dunia bisnis ini yang paling saya senang itu adalah rasa kepuasan hati ya. Kepuasan hati itu gini, susah ngukurnya ya. Jadi ketika saya contoh nih, salah satunya ketika saya bisa memberikan solusi kepada orang lain. Nah kita kan ketemu dengan debitur yang kondisinya debitur pada saat itu sedang susahnya gitu. Ketika kita datang memberikan solusi, kemudian dia menerima solusinya, dia mendapatkan keuntungan, dan saya juga dapat keuntungan, akhirnya ketemu win-win solution di situ kan. Nah di situ saya merasa ada kepuasan hati di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat saya bertahan itu karena ini properti. Properti itu tidak mengenal masa yang up and down. Buat saya properti NPL khususnya lah ya. Saya nggak bisa bicara properti secara global. Karena bisa aja orang itu mengatakan kondisi properti sekarang ini lagi lesu. Daya beli masyarakat lagi turun. Buat saya kalau properti NPL nggak begitu. Jadi yang tadi dikatakan tadi, kondisi yang seperti ini jadi justru menjadi peluang bagi masyarakat. Orang itu akan berbondong-bondong berburu NPL yang properti yang murah gitu kan. Properti murah di mana? NPL. NPL tuh ngomong-ngomong teman-teman yang lagi nonton, NPL tuh non-performing loan. Jadi properti yang mungkin diagunkan buat bisnis, terus bisnisnya kolaps, terus dia punya kesulitan membayar cicilan atau hutang dia di bank. Jadi properti NPL itu adalah jalan keluar untuk dua belah pihak. Jadi satu, jangan sampai dia masuk ke pelelangan. Betul. Karena itu merusak image dari si debitur. Terus kedua, dia dapatnya juga jelek banget ya angkanya kalau masuk ke pelelangan tuh hancur banget angkanya. Dan bank juga ribet dan bank juga reputasinya jelek kalau banyak produk harus terlelang. Artinya banknya juga tidak melakukan due diligence dengan baik. Betul. Jadi bank juga pengen terselamatkan dari reputasi, debitur juga pengen terselamatkan, muncullah manusia seperti Ibnu. Iya. Betul. Sini lo gue selamatin gitu ya. KPR Selesai juga. nih podcastnya kita. Ya, tadi tambahan mungkin rumah KPR juga. Rumah KPR gimana bro? Iya, Ceritain iya. bro. Jadi untuk di properti NPL itu bukan hanya agunan untuk bisnis juga yang menjadi kredit macet, tapi untuk masyarakat yang selama ini juga ngambil rumah KPR itu ketika kondisi ekonominya sulit biasanya juga menjadi kredit macet, dan itu juga yang kita bantu untuk kita selesaikan. Oke, jadi dari situ lu kayak take over propertinya, mereka jadinya either mereka jadi sewa sama lu atau mereka lanjut beli sama lu dengan cara yang berbeda gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, luar biasa. Pak Aan, nah ini seru nih. Sebagai Ketua TDA Jakarta Barat, TDA itu apaan sih? Siap, terima kasih. Jadi TDA itu sebenarnya adalah komunitas pengusaha yang ada di Indonesia. Jadi yang namanya kita pengusaha itu kan tidak bisa sendiri ya Pak ya. Ada hal-hal yang tidak kita pelajari mungkin di edukasi di formal gitu. Nah, beberapa pengusaha yang sukses itu di awalnya membentuk perkumpulan untuk sharing-sharing ilmu kepada orang-orang yang lagi merintis usaha ataupun yang masih struggling untuk usaha. Nah,
perkumpulan itu lama-lama karena terasa manfaatnya besar, makin lama makin besar sampai saat ini itu menjadi sebuah komunitas di Indonesia dengan nama Tangan di Atas. Dulu belum ada namanya, sekarang namanya Tangan di Atas. Ya, dan itu menjadi wadah untuk teman-teman bisa belajar, networking, silaturahim dan sebagainya. Nah, dan sekarang alhamdulillah di saya sendiri itu menjadi salah satu pengurus di daerah Jakarta Barat, dan di Indonesia itu udah menyebar hampir ke seluruh daerah, ada ratusan daerah. Lu join TDA udah berapa lama? Saya join TDA itu dari tahun 2013, berarti udah 13 tahun ya. Nah, ini seru nih. Siap. Perjalanan lu masuk ke dunia komunitas atau perkumpulan pengusaha kan dari 2013 nih. Ya. Dan di 2026 atau 2025 lu dilantik jadi ketua? 2023. 2023, oke. Ya. Nah, berarti 10 tahun. Boleh nggak lu cerita tips buat teman-teman yang lagi nonton kalau masuk ke perkumpulan, perhimpunan, Ya. di mana ada banyak pengusaha itu, tipsnya gimana sih? Karena gue perhatiin banyak orang itu masuk ucuk-ucuk, gue pengen kenal sama si A supaya gue dapet proyek, gue pengen kenal si B supaya gue dapet proyek gitu kan. Iya, itu pertanyaannya bagus sekali Pak Sunil. Banyak orang-orang ketika masuk di sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan atau komunitas itu pengennya mereka mendapatkan manfaat. Tapi ketika mereka masuk, ketika ujuk-ujuk mereka mempromosikan diri sendiri dan selalu pengen senternya ke mereka, itu rata-rata malah nggak dapat. Nah, sebaiknya adalah ketika kita bergabung di sebuah komunitas itu, kita berpikir bagaimana kita berkontribusi. Nah, bagaimana kita berkontribusi, dari itulah makanya kita bisa berkembang. Jadi karena kita berkontribusi, mungkin karena kita aktif, kita banyak memberikan manfaat juga di komunitas, makanya komunitas makin besar, orang tuh juga makin mengenal kita. Oke. Iya. Nah, semua organisasi besar di dunia yang setahu saya mereka bisa berkembang karena mereka tidak memikirkan bagaimana saya mendapatkan manfaat dari organisasi, tapi mereka berpikir bahwa bagaimana saya bisa memberi manfaat ke organisasi ini gitu. Iya. Ya, sebut you name it, semua organisasi yang prinsipal benernya begitu. Iya, betul sekali. Ini buat teman-teman, ini gue masuknya agak nggak asik, tapi nggak apa-apa lah ya, diasik-asikin. Banyak orang suka salah langkah, bro. Iya. Dia lagi kepepet nih, bisnis lagi macet, pokoknya dia lagi blank kepalanya. Nah, pas dia blank, dia masuk nih, ada yang bilang, lu ikut aja TDA, lu ikut aja misalnya HIPMI, lu ikut aja misalnya apalah, beberapa networking community lah ya. Dia masuk itu dengan desperate. Dia masuk itu dengan rasa kepepet. Dia masuk itu dengan rasa, ku udah gak ada jalan lain. Lu pernah gak ketemu orang-orang kayak gitu, bro? Pernah. Nah, apa saran lu buat orang-orang yang kayak gitu yang lagi nonton? Sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan juga seperti itu. Bisa jadi komunitas atau organisasi itu bisa jadi jalan buat mereka. Nah, mungkin mereka dengan masuk di organisasi dengan kondisi desperate itu, mereka bisa bertemu orang yang pernah mengalami masalah yang sama dan mereka bisa belajar. Oke. Iya. Karena kalau misalnya kita tanya di luar, mungkin ke teman-teman sekolah kita atau teman-teman kampus kita yang tidak di bidang yang sama, kita tidak bisa mendapatkan solusi atau alternatif dari masalah yang kita alami. Tapi ketika ketemu kita dengan orang-orang yang dengan frekuensi sama, itu rata-rata biasanya itu bisa kita ketemu orang yang tepat dan kita bisa saling berbagi ilmu, kita serap ilmunya. Dan kita siapa tahu bisa dapat solusi dari sana. Jadi tidak terlalu dipermasalahkan juga sih. Berarti yang lo lagi bilang, yang gue tangkap nih, ya. Pertanyaan gue tadi sebenarnya larinya karena orang desperate, jadi dia lebih fokus ke dirinya. Ya. Apa yang gue bisa dapat, dia nggak bisa mikir apa yang bisa gue kontribusi. Iya, oke. Nah, cuman yang gue tangkap dari barusan yang lo ngomong itu ada satu hal menarik. Kalau di luar sana, kalau saya adalah pedagang kopi, saya tidak bisa nongkrong sama pedagang kopi lainnya karena mereka kompetitor saya. Yeah. Tapi kalau dalam komunitas, itu konsepnya lebih kayak mentoring. Yeah. Jadi you bisa ngobrol sama kompetitor, tapi konsepnya saling belajar, saling sharing. Tapi kalau di luar mungkin, siapa lu? Ngapain gue duduk sama lu? Lu kompetitor gue. Tapi kalau dalam organisasi, udah terbentuk budayanya, udah terbentuk culture-nya untuk
sharing, Iya. untuk ngobrol, untuk welcome. Betul. Jadi komunitas yang benar itu lebih ke situ ya. Iya betul sekali. Kelar nih. Kelar. Pak Ibnu, lu skill kontraktor dari mana? Lu dulu sebelum jadi kontraktor apa, bro? Sebenarnya saya ini manufaktur. Hmm. Jadi dari pertama saya kerja di manufaktur. Nah, cuman kok tiba-tiba masuk ke kontraktor itu ya, sama sebenarnya kan di manufaktur itu ada sedikit belajar mengenai konstruksi, karena itu kan apa namanya, produk-produk itu untuk proyek-proyek kan. Jadi belajar di luar akhirnya kan. Nah kemudian masuk ke konstruksi itu saya banyak belajar. Sebenarnya saya punya teman yang memang dia pejabat di situ, di sebuah perusahaan BUMN gitu ya. Nah pejabat, jadi saya belajar banyak dari dia. Nah makanya saya belajar konstruksi di situ. Oke. Ya mas sedikit-sedikit otodidak juga sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi ada yang mendorong lah ya. Ada yang mendorong. Ada yang mendorong. Cobalah Nah, gitu ya. Gitu ceritanya. Lu nggak pernah ada rasa takut gagal ya? Kalau misalnya saya berpikir seperti itu, nggak akan jalan juga. Karena pertama gini, saya berpikir saya ini pernah miskin. Kalau saya takut miskin lagi, bodoh bos saya bahasa kalau misalnya takut miskin. Kan saya pernah miskin gitu. Saya menjalani kehidupan seperti itu udah biasa gitu kan. Oke. Jadi saya nggak nothing tulus lah untuk menjalani seperti itu. Ibaratnya kalau balik ke miskin ya gue pernah ngerasain, Gua udah ngapain gue ngerasain. takut gitu ya, udah Iya, pernah gitu sebenarnya kan. gitu. Nggak, Jadi nggak. yang takut ya belum pernah ngerasain. Pasti sindrom kalau orang yang belum pernah ngerasain. Saya nggak pernah sindrom. Oke. Jadi senjata rahasianya apa pada saat Anda terus berjalan, itu motivasi yang ada di dalam diri itu apa Pak Ibnu? Every morning you bangun tidur itu. Ini bukan yang sekarang ya, Ibnu yang sekarang ya. Ibnu yang baru mulai di aluminium. Nah itu. Itu apa? Spiritnya apa? Saya tuh gini, yang membuat saya kuat itu pertama, sebenarnya saya nggak kuliah, tapi saya pernah masuk di Undip Teknik Sipil. Itu kegagalan membuat saya membekas di dalam hidup saya. Saya bisa masuk ke universitas, tapi saya nggak bisa melanjutkan itu karena kondisi waktu itu nggak memungkinkan. Oke lah, saya nggak bisa belajar secara formal, saya bisa belajar di jalan. Saya harus termotivasi terus diri saya untuk upgrade terus skill saya. Jadi itu motivasi saya untuk upgrade diri saya untuk bisa lebih baik gitu kan. Makanya di dunia properti itu saya memandang ini bagus sekali, ini prospeknya bagus properti itu. Makanya saya terus coba upgrade terus sehingga di bisnis properti ini saya bisa hidup lebih baik lah. Gitu motivasi saya sih. Menurut Mas Ibnu sendiri, itu ada persyaratan khusus nggak sih kalau orang-orang itu pengen belajar tentang properti NPL ini? Apakah lebih bagus orang yang sudah pernah punya latar belakang bisnis? Atau dia nggak pernah punya latar belakang, dia cuma karyawan? Oke. Ini sedikit cerita pengalaman dari termasuk saya nggak punya latar belakang properti. Saya punya teman juga latar belakangnya kuliner, tapi dia bisa mempunyai keuntungan 1 tahun itu 1,2 M bisa dapat keuntungan. Wow. Jadi tidak perlu ada latar belakang khusus properti, karena yang paling penting memang pertama bagi pemula khususnya ya perlu knowledge-nya juga harus perlu juga gitu. Yang kedua supaya kita tidak terlalu banyak biaya belajarnya perlu mentor juga kan. Betul. Udah begitu kalau misalnya sudah ada dua-duanya perlu komunitas juga gitu. Karena dengan ada komunitas itu kita banyak belajar dari sharing dari teman-teman gitu. Udah 3 hal itu menurut saya jalanin walaupun tidak punya latar belakang properti saya bisa kok. Luar biasa. Gitu. Ngomong-ngomong, lu kan juga bisnisnya perfume ya, Han? Iya betul. Nah, lu tuh jalanin propertinya dulu atau parfumnya dulu? Sebenarnya propertinya dulu. Oke. Ya. Apa yang membuat lu loncat ke parfum? Ini agak unik nih kalau diceritain kenapa saya loncat di parfum. Jadi awalnya ketika saya menjalankan properti, saya mengalami accident. Kalau properti itu kan kita harus mobile tuh. Ya mobile selama perjalanan juga bawa kendaraan dan sebagainya. Saya mengalami accident di tahun 2022 dan itu membuat saya stop sementara properti dan akhirnya mikir kira-kira apa yang bisnis yang enak
barangnya gampang dibawa ketika ketemu sama teman gitu. Jadi kita bisa selling nih, jualan nih gitu, dan cuannya lumayan gitu. Nah saat itu saya ketemu di komunitas, ada pabrik, orang yang nawarin pabrik dia bisa produksi. Kemudian di komunitas saya ketemu juga yang bagian bisa bikin packaging, ada juga ketemu yang bisa bikin kantong dan sebagainya. Di komunitas juga saya ketemu market. Jadi seru ya. Seru. Dapat dari supplier sampai customer ada di situ semuanya semua. dari komunitas tersebut, Pak. Nah, akhirnya kemudian saya coba tes dengan modal waktu itu cuma sekitar 2 juta. Kita tes, penjualannya bagus dan terjadi repeat order. Nah, setelah saya hitung-hitung, saya analisa lagi, market parfum di Indonesia juga masih besar sekali gitu, dan akhirnya sampai untuk sekarang local brand juga sekarang lagi lokal brand lagi bagus-bagusnya juga. Nah, itulah sejarahnya, makanya sampai sekarang saya juga masih tetap di bisnis parfum. Wow, mantap sekali. Sekarang saya mau masuk ke story-nya Aan. Nih Aan pernah mengakuisisi properti sampai hampir dijadiin mantu. Coba ceritain, Bro. Siap. Terima kasih. Ini ceritanya cukup menarik nih, Pak Sunil. Jadi waktu itu ketika saya setelah belajar sama Pak Ibnu, ya, jadi berarti lu muridnya lah ya? Saya ikut kelasnya ya? Iya, saya muridnya Pak Ibnu nih sebenarnya. Ya. Kemudian saya melakukan survei itu di daerah Bogor, Bojonggede. Ya, saya datang. Itu rumah udah dicat pilox dan itu yang punya tokoh masyarakat. Maaf, itu penghalusan dari kata preman. Tokoh masyarakat ya. Pihak bank ke sana, saya dengar cerita, pihak bank ke sana itu nggak bisa masuk. Kalau ketemu sama ownernya, pemilik rumah itu berantem, Pak. Diajak bisa di rumahnya itu juga ada kayak mandau dan sebagainya gitu. Itu akhirnya pihak bank nggak bisa untuk negosiasi sama pemilik rumah. Datanglah saya, Pak. Ketika saya datang, tapi karena kita kan memposisikan diri itu bukan sebagai eksekutor, bukan juga sebagai pihak banknya. Bukan representasinya bank. Ya, bukan representasinya bank. Jadi ketika saya datang, saya tanya kepada bapaknya, Pak, ini rumah kan masih ada sangkutan sama bank. Tapi saya perkenalkan diri saya dulu. Saya ini bukan orang bank. Saya ke sini sebagai pihak penengah, mau dengar cerita bapaknya dulu nih gitu. Siapa tahu kita bisa kasih solusi. Nah, kedatangan pertama dia ceritalah gimana ketika awalnya 9 tahun yang lalu itu rumahnya menjadi mangkrak. Ya, ekonominya lagi nggak bagus dan sebagainya. Nah, sekarang karena anaknya juga sudah pada bekerja, sebenarnya kemampuan mereka saat ini sudah ada dan cuma kalau untuk langsung ke banknya kembali itu kan udah nggak bisa karena udah call 5. Kalau udah call 5 tuh udah stop, dia harus bayar lunas gitu ya. Nah, di pertemuan pertama tuh mulailah cerita-cerita gitu kan. Ya, selain cerita itu juga cerita kebiasaan dan sebagainya, kesukaannya apa gitu kan. Ketemulah tuh, ternyata kesukaannya ada suatu makanan durian, Pak. Oke, waktu itu kita masih hold dulu, itu baru pertemuan pertama. Masih perkenalan dulu. Perkenalan dulu ya. Kita coba kasih solusi juga, nanti dia mau diskusikan. Oke. Pertemuan kedua, saya bawalah tuh yang dia sukai tadi, durian, Pak, durian montong, Pak. Ketemu yang kedua, cerita-cerita, akhirnya ternyata dari pihak mereka itu dari keluarga juga mereka udah diskusi ya, dan mereka setuju untuk dibantu sama kita. Jadi kita bantu nih tebus ke bank, kemudian kita bikin akad kredit baru tapi atas nama anaknya. Karena nama dia kan udah nggak bisa lagi tuh, slik OJK-nya udah jelek gitu kan. Dan mereka setuju, jadi mereka yang membelinya kembali. Oke. Ya. Jadi nggak selalu harus lu yang beli, jadi lu juga memfasilitate untuk mereka beli lagi. Iya, karena kita kasih solusinya, apakah ini di awal kita kasih solusi juga ke pilihannya, apakah bapak mau tetap tinggal di sini, kita bikin akad kredit baru, atau kalau misalnya tidak sanggup, mungkin ini dilepas, kita negosiasi lagi, ini masalah harga, kerohiman dan sebagainya. Jadi ketemunya di opsi yang pertama. Nah, di situ dan mereka juga merasa terbantu dia, Pak. Dan karena dari sebelumnya juga udah pernah ngobrol-ngobrol juga ya, tanya background saya juga bagaimana, dia tahu nih saya single. Anaknya juga masih ada single gitu. Karena dia merasa cocok, Pak. Lucu juga. Iya, dia cerita sama saya, ini saya mau jodohin nih Mas Aan nih sama anak saya gitu.
Nah, sampai sekarang hubungan kita baik, Pak. Wah, luar biasa, Iya, luar hubungan kita baik dan beliau juga bersedia juga membantu kita seandainya kita membutuhkan untuk di area sana juga nanti. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan buat Pak Ibnu nih. Apakah kredit macet dan lelang justru meningkat ketika ekonomi lesu? Kalau iya, apakah artinya kondisi sulit ini malah menjadi musim panen buat pemain NPL? Ya, bisa dikatakan begitu ya. Jadi kalau kondisi ekonomi semakin lesu berarti daya beli masyarakat berkurang, kemudian kemampuan masyarakat untuk mengangsur itu juga akan semakin berkurang gitu lah. Karena biasanya kondisi lesu seperti itu perusahaan-perusahaan akan sedikit mengencangkan ikat pinggang juga. Jadi akhirnya si debitur yang tidak sanggup mengangsur terjadilah macet di situ. Negosiasi dengan perbankan, misalnya restruct, keringanan, restruct, ya, keringanan untuk pembayaran angsuran selama 1 tahun tidak perlu bayar misalnya kan. Sudah selesai seperti itu, kadang-kadang masih macet. Nah, peluang seperti ini kan bisa dikatakan keuntungan juga buat kita. Ya senang di atas penderitaan orang lain mungkin bisa dikatakan sulit, tapi buat saya ya justru ini adalah peluang buat kita untuk memberikan solusi win-win solution buat debitur. Walaupun sebenarnya kita itu sebenarnya memang cari keuntungan, iya nggak mungkin nggak lah karena ini nggak bisnis munafik kan. lah ya, ini bisnis. Iya nggak munafik. Kita tetap cari keuntungan, cuman keuntungan yang saya mau itu adalah keuntungan yang benar-benar yang tadi dikatakan itu ya berkah buat saya, berkah buat debitur. Tentu saya orang bank juga senang tuh. Kalau Anda diminta memproyeksikan 2-3 tahun ke depan, apakah properti NPL akan makin ramai pemainnya sehingga marginnya makin menipis atau masih terbuka lebar buat orang baru? Kalau semakin ke depan semakin banyak orang yang mengetahui atau sudah banyak yang banyak belajar mengenai dunia NPL, ya memang banyak karena kan kita juga melakukan edukasi kan. Tetapi yang saya katakan gini, bisnis ini nggak semua orang cocok. Ya, semua orang mungkin bisa melakukan harusnya, tapi karena nggak cocok itu akhirnya nggak banyak yang melakukan akuisisi semacam ini. Okay. Tetap aja kita mempunyai kans yang cukup besar untuk bisnis di dunia NPL ini. Apalagi perkembangan NPL makin lama itu kadang-kadang bisa dikatakan makin meningkat. Rasio NPL di perbankan itu setiap tahun itu kalau pergerakannya bisa dikatakan meningkat gitu. Oke. Pernah nggak Pak Ibnu punya pengalaman cerita beli properti paling murah, jual seuntung-untungnya gede-gedenya. Jadi beli murah, jualnya mahal. Maksudnya untungnya berlipat ganda lah. Untuk berlipat ganda ini bisa dikatakan kalau saya keuntungan 100% ya. Keuntungan 100%, contoh ya. Saya beli 100 juta, saya jual 200 juta dalam 3 bulan. Itu saya pernah. Kalau hitungan 3 bulan itu kan keuntungannya besar ya. Betul. Ya kan cepat masalahnya. Cepet ya. Berarti per bulannya 33% kalau betul, ibaratnya. Iya, ibaratnya gitu. Ada juga yang beli 34 juta, saya jual 180. Wah, itu gila banget untungnya. Tapi waktunya nggak 3 bulan. Waktunya 2 waktunya tahun. Bisa ada yang setahun kayak gitu. Nah, itu ada kayak gitu. Jadi masalah keuntungan itu besar atau enggak, menurut saya juga harus di dua komponen ini, bahwa dia cepat dan keuntungannya bagus gitu loh. Dan biasanya kalau kita ngelihat market seperti ini, itu yang beli itu orang yang beli properti seperti ini orang yang mau menetapi atau dia juga sama di refurbish, di renovate, dijual lagi, jadi kayak gitu terus atau gimana sih? Macam-macam sih sebenarnya, tergantung kondisi asetnya ya. Jadi kalau kita survei di awal itu kita udah prediksi ini yang akan beli ini si debiturnya sendiri atau dibeli oleh masyarakat umum. Nah kalau dibeli oleh debiturnya sendiri, buyback namanya ya, buyback seperti Pak An cerita tadi itu di buyback, tapi harus pakai nama orang karena skemanya KPR. Iya. Nggak bisa dengan nama si debitur. Debitur ya kalau buyback itu jarang sekali saya menemukan dia beli cash karena kondisi ekonominya juga udah nggak mampu. Pasti pilihannya adalah KPR menggunakan nama orangnya. Nah kalau kita jual ke orang lain ya kita renovasi. Renovasi kenapa? Karena untuk meningkatkan nilai jual properti itu kan. Betul. Pembelinya ada 2, bisa end user
atau perbankan, KPR juga kan. Karena perbankan pun akan mengucurkan dana besar kalau itu propertinya nilainya bagus. Harus perlu renovasi gitu kan. Renovasi yang efisien aja, yang nggak terlalu, yang penting daya tariknya bagus gitu kan. Lu pernah keluar dari rumah semangat mau survei 5 properti. Terus nyampe ke satu properti langsung pulang tidur. Itu tidur. Nah, ini suka dukanya. Tadi kan sukanya nih durian. Nah, dukanya tolong diceritakan dukanya. Itu saya tidur sampai sebulan itu. Jadi saya udah tidur hari itu juga ya, tidur karena trauma juga sedikit gitu kan. Jadi saya sudah ada planning 5 unit rumah mau disurvei. Tempatnya bervariasi ya, ada di Bogor, Depok, tapi ya sekitaran situ juga gitu Mas. Nah, waktu pertama kali saya survei ada satu rumah di daerah Bogor begitu ya, dan saya masuk ke sana di sebuah komplek gitu. Kira-kira 2 rumah dari rumah yang saya mau survei itu, saya sudah melihat sebuah spanduk yang gambar macan gitu. Ini saya udah kebayang, ini gambar macan, ini pasti sebuah ormas di situ kan. Mungkin ini ketuanya ini gitu. Nah, karena di situ banyak orang yang nongkrong-nongkrong begitu kan. Saya udah terlanjur masuk situ, saya balik, ini akan dicurigai kan. Iya, lu udah feeling aja ya. Iya, udah feeling. Gak enak nih. Ini maju apa mundur? Ini nggak ada pilihan lagi, ini harus maju. Terpaksa saya berhenti di depan rumah gitu kan. Saya parkir, kemudian saya ketok pintu, ini rumahnya gitu. Saya ketok pintu, yang muncul tuh waktu itu anaknya sih. Jadi anaknya, nyari siapa Pak? Itu tanya begitu. Oh, saya nyari Pak A lah gitu namanya gitu. Saya nggak sebutkan namanya. Dari mana? Saya tuh, jadi kalau udah ditanya dari mana, saya udah mikir ini problemnya besar ini problemnya. Dan saya dan dari luar lu udah ngelihat apa tuh? Di dalam rumahnya ada apa tuh? Waktu itu belum sempat lihat ke situ. Jadi masih di luar gitu kan. Saya kalau saya jawab ini saya dari bank, ini pasti akan menolak orangnya kan. Karena udah saya tahu ini dari pertama masuk situ gelagatnya seperti itu. Makanya saya bilang saya ini dari sebuah perusahaan, saya kerja dari sebuah perusahaan Mas. Kebetulan saya ditugaskan untuk ketemu Bapak di sini untuk tanya-tanya mengenai masalah yang terjadi di sini. Tunggu ya Pak, saya panggil Bapak dulu, panggil Bapaknya lah gitu. Nah saya waktu Bapaknya sedang dipanggil, saya masuk lah gitu ke ruang tamunya itu. Nah begitu masuk, saya sudah ngelihat di kiri kanan di atas begitu. Samurai berjajar itu kira-kira kalau saya hitung ada 10 samurai di dinding itu. Nah, perasaan saya udah nggak karuan waktu itu. Ini saya masuk ke kandang macan ini bilang gitu. Kandang macan ini. Ya, tapi saya sudah terlanjur masuk, nggak mungkin keluar saya karena kalau keluar akan menjadi kecurigaan yang besar kan. Saya tunggu. Nah, keluarlah itu bapaknya itu. Nyari siapa Mas gitu. Saya nyari Pak A Pak gitu. Ya saya itu. Gitu. Dari mana gitu. Nah, saya cerita lagi dengan apa yang saya ceritakan tadi, saya cerita ulang di situ. Dia bilang gini ke saya. Saya itu sudah puluhan orang masuk ke sini, datang sini, nggak pernah ada yang berani masuk ke ruangan tamu saya ini. Nah, makin panik saya gitu. Dari 10-an orang nggak ada yang berani masuk ke ruang tamu ini. Loh, saya masuk lagi, udah terlanjur masuk gimana? Tapi ada statementnya yang membuat saya lega di situ. Nah, yang begini nih yang saya suka katanya. Nah, lega di situ. Berarti saya disambut baik dong. Welcome kan di situ kan. Nah, yang begini nih saya suka. Ya, berarti ada sisi humanis. Betul. Selama ini semua jalannya SOP. Betul. Ya. Nah, kemudian saya bilang gini. Ya Pak, jadi saya ini kerja di perusahaan. Nah, saya cerita lagi. Jadi ceritanya saya ingin datang ke Bapak. Barangkali ini kita bisa memberikan solusi nih buat Bapak. Mas, bukannya saya itu nggak mau bayar. Saya itu udah berkali-kali datang ke bank, saya mau bayar, tapi ditolak terus sama bank. Memang saya nggak bayar full, saya mau bayar sebagian, tapi ditolak terus. Sampai datang beberapa kali di sini orang bank bawa polisi. Saya ambil samurai saya, mau saya belah kepalanya katanya. Nggak berani mereka. Hati-hati kalau ngomong di sini, jangan sampai lo salah ngomong di sini karena kalau sekali salah ngomong besok perut bisa buncit gitu kan. Nah saya malah dikata-katain seperti itu kan malah bingung lagi saya. Saya mikir ini tadi saya ngomong ada salah kata apa enggak gitu kan. Saya takutnya benar-benar ada salah kata. Berarti segitu tegang lo ya? Tegang, udah ngomong tegang. Udah nggak bisa leluasa hidup saya udah kayak
mau masuk Survival penjara mode gitu kan. langsung, Iya. ya. Istrinya datang dari dapur bawa minuman air putih. Air putih kan, bukan kopi, bukan teh, air putih. Ngebayangin saya air putih itu biasanya air dari dukun atau apa gitu kan. Iya. Jangan udah didoain apa mati gue. Akhirnya waktu itu gue disuruh minum mas, minum. Ya pak, terima kasih. Saya udah pikir ini ada apanya nih minuman, kok saya disuruh minum gitu. Minum aja. Kan saya takut perut buncit besok kan. Jadi sudah akhirnya saya blank, saya udah nggak mikirin masalah properti itu mau diakuisisi atau enggak. Jadi ada ngobrol ngalor ngidul aja. Cerita dia saya lebih banyak dengerin lah. Jadi dia cerita macam-macam gitu kan. Hebatnya dia di situ segala macam. Nah, ya pokoknya kalau Mas lewat sini ada masalah sama orang sini bilang aja temennya saya. Pasti aman gitu. Iya. Jadi kira-kira 1 jam lah ngobrol di situ. Akhirnya saya blank. Saya pamit sama dia. Udah mau pamit begitu. Saya masih ini minumnya belum diminum ini. Makin bingung saya deh. Mau diminum apa enggak? Ya udah bismillah saya minum aja akhirnya kan. Pulang lah, saya tidur di sana pagi-pagi. Wah aman saya. 1 bulan itu saya tidur. Pagi udah cek dulu. Udah nggak kepikiran. Jadi 5 aset yang tadi mau saya survei udah nanti aja lah 1 bulan saya off dulu saya bilang gitu. Jadi ada tipe-tipe yang seperti itu ya, tipe-tipe Anda pasti yang ketemu, pasti ada yang ketemu kayak gitu. Yang kita hindari ya. dan kalau dipikir-pikir Pak, beli rumah yang kreditnya macet tuh aman nggak sih? Kalau bicara masalah aman atau enggak sih sebenarnya tergantung orang-orang yang dia punya pengetahuan nggak di bidang ini gitu. Jadi yang nggak aman itu kalau orang nggak ngerti dia beli. Ya ibaratnya Definisi, kasih contoh. Nggak ngerti dia beli terus apa yang terjadi? resikonya sebenarnya di NPL itu resikonya ada beberapa hal. Pertama ya, resiko terberat itu adalah penolakan dari debitur. Oke. Ya kan? Nah, kalau orang yang tidak paham dengan kondisi debitur dan dia tidak survei dulu, tidak melakukan negosiasi, komunikasi dengan baik dengan debitur, itu menjadi risiko terbesar. Risiko yang kedua adalah asetnya sendiri. Kalau tidak survei asetnya sendiri, sebenarnya ini asetnya udah rusak segala macam, nggak diperhitungkan renovasinya seberapa, itu kan risiko. Iya. Yang ketiga, lingkungannya. Lingkungan ini sebenarnya ya dulunya bagus tapi sekarang sudah banjir segala macam, itu beresiko. Nah, yang terakhir itu adalah resiko dari legalitasnya. Legalitasnya aman atau enggak, sudah lengkap atau enggak. Itu aja resiko yang kalau kita itu paham dari resiko-resiko itu dan kita sudah survei itu aman-aman aja sebenarnya. Karena skema pembelian semacam ini memang ada aturannya, ada undang-undangnya. Jadi itu legal. Keunggulannya apa, Bro? Kalau beli rumah sebelum masuk lelang? Keunggulannya sudah pasti lebih murah. Nah, kenapa lebih murah? Karena sebelum lelang itu harganya itu pasti tidak jauh dari sisa pokoknya dia. Nah, beda dengan lelang. Kalau lelang itu adalah harga yang ditentukan oleh appraisal. Appraisal itu udah ngitung dari awal. Ini harga terendah sekian, harga tertinggi sekian. Jadi kita nggak bisa ikuti patokan dari perbankan. Kalau perbankan sudah sisa pokoknya segitu, ya paling naik dengan biaya administrasi sedikit terjual. Itu makanya lebih murah. Ya, jadi banyak rumah-rumah seharga sepeda motor, Pak. Bisa kita eksekusi dengan harga kurang lebih sama dengan harga sepeda motor. Iya. Wow. Ini kemarin gue sempat lihat ada reels di Italia itu lagi jual rumah lama karena banyak sekali orang pada pindah. Itu di daerah pinggirannya Italia itu dijual cuma seharga 1 euro. Iya. 20.000 rupiah, Bro. Tapi syaratnya dalam 3 tahun lo harus renovasi rumahnya. Jadi renovasi sekitar 300 sampai 600 juta. Banyak kan ada orang bikin buat rumah jalan-jalan. Atau di rumah singgah atau rumah buat dikontrakin lagi atau dia renovasi buat dijual lagi gitu. Tapi ada satu negara yang cuma jual rumah 1 euro, legal, Bro. Orang yang masuk ke bisnis NPL ini tuh cocoknya yang punya cash seberapa, Bro? Starting from yang realistis ya. Realistis. Sebenarnya ini bisa dilaksanakan bagi teman-teman yang nggak punya modal pun sebenarnya bisa. Yang nggak punya modal artinya modal nol ya. Itu sebenarnya bisa dengan cara kolaborasi sama teman-teman yang punya modal. Itu bisa gitu ya. Tapi kalau yang
kalau ditanya ini aset NPL berapa sih paling murah yang bisa kita akuisisi misalnya gitu. Dulu waktu saya di awal-awal tuh ada yang sampai harga cuman 15 juta ada. Tapi belakangan ada peraturan pemerintah yang 15 juta nggak boleh dijual. Sekarang itu di atas 25 juta itu masih bisa. Makanya di si Papaan bilang ini seharga motor aja kan yang NMAX aja berapa gitu kan. Iya betul. NMAX ya, harga NMAX. Harga Scoopy ada Pak. Kita bisa liatin datanya kok Pak. Iya mantap. Lu cerita sedikit tentang perjalanan lu di TDA bro. 10 tahun itu lu belajar networking, apa sih yang bikin lu bisa punya fondasi sebagai pengusaha hari ini dari pengalaman lu berorganisasi, dan lu waktu masuk kan lu cuman anggota. Betul. Sampai ke level pengurus. Siap. Ini pertanyaannya cukup unik ya Pak. Pertanyaannya bagus, dan cerita di belakang kenapa saya bergabung di TDA itu cukup unik. Saya tahu TDA itu ketika saya masih kuliah jualan kopi Pak. Jualan kopi itu gerobak tuh punya teman tuh. Ada tulisan founder TDA Pak Badroni Yuzirman, ada fotonya di sana. Tapi saya waktu itu belum tahu apa itu TDA. Kemudian beberapa minggu kemudian saya ketemu nih senior di kampus saya, dan dia tanya saya sekarang kegiatan apa. Saya lagi bangun usaha, lagi bisnis, dan dia merekomendasikan saya untuk coba ikut dengan TDA. Waktu itu TDA juga masih terhitung baru ya, disuruh menemui seseorang. Waktu itu dia ketua TDA di Kota Padang malah. Saya ketemu di sana, saya belajar banyak tentang TDA, kemudian ikut kegiatan-kegiatan TDA. Pertama sebagai silent dulu, silent reader di grup komunitasnya juga. Nah di sana saya melihat fondasi TDA ini sangat bagus, dari nilai-nilai yang mereka anut, value-nya itu sangat bagus. Iya, silaturahimnya, saling membantunya gitu, saling berbagi, sharing dan sebagainya. Nah makin lama di situ saya jadi tertarik, dan akhirnya saya aktif sampai sekarang, dan itu saya mendapat banyak sekali manfaat. Antara itu networking saya itu bertambah. Networking saya bertambah jadi lebih bagus, lebih positif. Tapi lu tuh aslinya introvert, maksudnya betul sekali Pak. Actually saya introvert Pak. Nah itu. Iya. Saya introvert, tapi di sini saya belajar banyak. Mungkin gue salah pakai kata. Sebenarnya kan banyak orang tuh nganggap introvert itu orang yang nggak mau gaul. Bukan. Tapi sebenarnya maksud saya, lu itu orang yang gak suka gaul, gak gampang gaul. Betul. Lebih tepatnya itu kan. Iya. Masuk ke tempat yang lu kudu gaul. Nah itu kan. Iya. Artinya betul sekali. Orang introvert itu kan biasanya tidak terlalu suka di keramaian ya. Ketika di keramaian, dia berpikir juga malah merasa kesepian. Ketika di kesepian malah dia pengen di keramaian juga gitu kan. Nah ketika saya bertemu dengan komunitas positif, teman-teman yang sevibrasi itu Pak, jadi saya merasa saya menemukan sebuah keluarga. Nah di sana di TDA itu akhirnya saya aktif, saya mengenal banyak sekali orang, networking, jejaring saya bertambah, dan di situ akhirnya saya merasa ini adalah organisasi yang tepat untuk saya, dan makanya saya juga berkontribusi, dan sampai sekarang saya ditunjuk, diamanahi sebagai ketua TDA Jakarta Barat. Wow, impact terbesar secara bisnis apa? Impact terbesar secara bisnis, yang pertama bisnis saya juga berkembang di sini. Actually saya ketemu properti NPL ini juga di TDA Pak. Ya waktu itu ada kegiatan TDA, dan itu ada teman sharing di sana. Saya ketemu NPL di sana, saya ikut, saya belajar. Selain itu juga bisnis saya, beberapa bisnis saya juga itu bersumbernya juga dari TDA. Termasuk salah satunya itu parfum. Semuanya mulai dari bahan pabrik parfumnya, packaging, dan channel penjualan itu ketemu juga di TDA. Dan saya mengenal banyak, bahkan sekelas pejabat menteri dan sebagainya itu juga dari TDA. Sekarang ini pertanyaan buat lo orang berdua nih. Jawabnya boleh bergantian. Siap. Dari obrolan kita tadi, itu benang merahnya cuma satu. Seni negosiasi. Yes. Mungkin dari Pak Ibnu bisa sharing gimana dia menumbuhkan, karena dari kan kita tuh ada dua ya, seni negosiasi dan seni komunikasi. Ada orang gampang sekali, kalau komunikasinya berantakan dia langsung nganggap nih orang nggak bisa nego.
Padahal ada orang yang komunikasinya mungkin berantakan tapi seni negosiasinya jago. Atau kebalikannya, seni negosiasinya berantakan, komunikasinya jago, tapi belum tentu jago negosiasi. Iya. Ada juga yang kayak begitu. Nah, apa yang lu belajar dalam proses berbisnis, khususnya di properti NPL ini, karena berhubungan sama segitu banyak debitur. Kalau lu kan lebih ke komunitas juga ya, bisa di-share. Kalau saya pelajari ya, dua hal itu, komunikasi sama negosiasi. Jadi saya untuk meningkatkan komunikasi saya baik itu sebenarnya pertama adalah saya meningkatkan kosakata yang baik, yang bisa tepat sasaran bagi si debitur, efisien tapi dan juga efektif gitu komunikasinya. Jadi tidak terlalu berlibat tapi bagi si debitur ini gampang nangkep nih. Kosakata yang sederhana tapi lengkap itu mungkin buat saya lebih masuk akal gitu ke sini. Nah, negosiasi saya itu kan saya lebih utamakan datang ke sana itu satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa saya ingin menyampaikan sebuah solusi. Jadi saya kesini bukan nakuti, tapi saya memberikan solusi. Nah, dengan saya menyampaikan bahwa saya akan membawakan solusi, yang saya harapkan dari debitur ini akan terbuka gitu loh. Dia akan cerita sesuka Membuka hatinya. diri ya? Membuka diri. Dengan membuka diri ini saya masuk di dalam kehidupannya kan. Sehingga ketika kita sudah masuk dalam kehidupannya, kita bisa membawa dia untuk membahas solusi bareng-bareng gitu. Bagi saya sih dua hal itu begitu kalau yang saya alami ya, yang saya lakukan. Kalau dari Pak An? Kalau dari saya masalah apa yang saya dapat ya dari negosiasi dan komunikasi di NPL ini, yang paling penting di kita itu adalah mendengarkan dulu, Pak. Dari hasil kita mendengar itu kita tahu permasalahan dan solusi yang bisa kita berikan. Nah, banyak juga pengalaman saya itu, jadi sebenarnya itu dari mereka itu sebenarnya nggak pengen nih bentrok nih sama pihak bank gitu atau pihak debt collector gitu, tapi mereka pengen coba nih diobrolin baik-baik dulu gitu kan, siapa tahu ada solusi. Cuma sayangnya ketika di lapangan banyak dari pihak bank dan dari atau debt collector juga gitu ya, dia karena pengen cepat itu mereka langsung main eksekusi saja gitu tanpa diskusi dulu gitu, dengan negosiasi, dengan mendengarkan dulu permasalahan bagaimana gitu. Nah, ketika kami datang, kami itu mendengarkan dulu, Pak. Tidak langsung memberikan, langsung. ini solusinya A, B, C, lu pilih. Nah, itu kan kacau ya. Ya, kita dengarkan dulu permasalahannya apa gitu. Dan bagaimana dari sana mereka tahu nih kita itu bukan ingin mengambil keuntungan saja dari mereka gitu. Mereka juga tahu bahwa kita itu akan memberikan solusi ke mereka. Akhirnya dengan cara seperti itu, mostly negosiasi kita berhasil, Pak. Jadi nilai yang kita dapat itu adalah kita dengarkan dulu, Pak. Adakah sisi kemanusiaan dari bisnis ini yang mengingat aset ini berasal dari orang yang gagal bayar? Siapa? Pemno dulu. Saya cerita pengalaman ini satu lah ya, yang mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi salah satu aset saya yang saya ambil di daerah Tangerang itu, saya menemukan debiturnya ini memang dia kondisinya waktu itu sedang tidak baik-baik saja ekonominya karena dia baru saja PHK. Jadi cerita sama saya, Pak, saya itu sebenarnya saya nggak mau jual aset ini atau lepas ini. Ini punya histori yang bagus banget dalam hidup saya sama istri saya semenjak saya merantau. Jadi tapi dengan kondisi ini ya apa boleh buat. Kemudian saya tanya, Bapak memang serius ingin mendapatkan kembali rumah ini atau gimana gitu? Ya, saya pengen dapat lagi rumah ini, gimana caranya? Yang penting masuk akal bagi saya untuk bisa membayar, gimana caranya? Nah, saya kasih solusi waktu itu dengan cara saya tanya sama dia, punya anak, punya keponakan atau enggak, Pak? Kalau yang kira-kira kerjanya minimal 2 tahun di sebuah perusahaan dan sebagai karyawan tetap. Nah, dikasihlah data anaknya, kemudian keponakannya waktu itu. Nah, saya ajukan itu untuk KPR. Jadi di buyback sama si debiturnya, tapi dengan skema KPR menggunakan nama orang lain, anaknya waktu itu. Nah, dengan demikian
rumah itu akan jadi ya bisa dipertahankan sama dia. Sampai sekarang dia mengangsur itu tapi pakai nama anaknya. Gitu. Oke. Kalau dari saya sisi manisnya ada Pak. Jadi saya pernah ada kejadian itu rumah NPL kondisinya udah mau disita. Jadi ketika pertama kita datang, kita dengarkan ceritanya, mereka meminta kepada kita untuk supaya kita yang membantu memberi solusi kepada mereka. Kenapa? Karena dari luar, dari pihak lain itu mereka ngusir Pak. Mereka ngusir kasih 3 juta Bapak 3 hari lagi keluar ya. Nah di situ mereka menangis, mereka minta tolong ke kita Pak. Nah di situ jadi kita sebagai pihak yang membantu mereka untuk keluar dari tekanan dari pihak luar, dari orang lain yang mengusir mereka dengan secara tidak hormat. Nah jadi dengan kata lain mereka kan kehilangan aset mereka, tempat tinggal yang memiliki sejarah di kehidupan mereka, dan sedangkan kita memberikan solusi kepada mereka itu bisa mendapatkan kembali aset tersebut dengan harga yang masuk akal dan bisa mereka terima. Seperti itu. Menarik. Tapi ada satu lagi sebenarnya yang dari sisi kemanusiaan itu ya, sebenarnya skema dengan cara kompensasi ya, kerohiman istilahnya. Kerohiman itu salah satu bentuk cara kita untuk mengurangi beban dia sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia sudah memang nggak sanggup untuk buyback lagi rumah itu, kita jual dengan cara, jadi kita kasih kerohiman ke dia supaya dia tidak terbebani dengan masalah ini. Ya kerohimannya itu biasanya kita udah negosiasi di awal ya. Berapa, berupa uang kah, berupa misalnya kontrakan baru misalnya. Nah saya pernah 2 hal itu, saya berikan kompensasi uang senilai tertentu gitu. Kemudian ada juga saya berikan kontrakan selama 1 tahun gratis, itu saya bayar. Ya ketika saya sudah akuisisi. Jadi ada masa transisi buat dia. Jadi dia tidak terbebani dengan hal itu. Jadi misalnya dia pindah rumah semuanya itu semua saya bayar. Jadi dia tidak ada beban apapun di situ. Ini pertanyaan terakhir, tapi pertanyaan yang perlu dipikirkan ya. Bayangin, nah ini seru kan, bayangin. Lo tidur malam ini berdua, besok pagi bangun semua yang lo punya hilang. Lo kembali ke nol. Langkah pertama apa yang akan lo ambil? Ini pertanyaan menarik banget nih. Kayaknya gitu Pak ya. dulu nih jawab. Iya boleh. Langkah pertama ketika bangun pagi, semua duit hilang. Langkah pertama yang Pokoknya bisnis lo collapse, semua collapse, sudah finish gitu. You're zero, udah. menemui Tuhan dulu pertama. Ketika hati Lu jangan bilang menemui dong, artinya. Oh, salah, berdoa. Gila, menemui Tuhan dulu. Salah. Menemui bro. Masa berkomunikasi. Iya. Ya, berkomunikasi dengan pencipta dulu gitu kan. Nah, kita berserah diri. Setelah itu ketika hati udah tenang, saya akan menemui orang-orang yang saya kenal. Berkomunikasi, ya mungkin bercerita. Nah, dari orang-orang yang selama ini kita udah membangun hubungan, biasanya mereka bisa memberikan solusi juga, Pak. Termasuk itu keluarga, pasangan, atau dari network yang kita punya. Itu yang akan saya lakukan. Dari sana, selain itu juga, karena dari pengalaman yang sudah kita jalani, ya udah dari kita sudah punya ilmunya juga, kita udah punya networking juga. Nah, kita bisa memulai lagi dari itu. Kita butuh modal, kita nanti bisa dibantu dari network yang kita punya. Menarik. Ya. Kalau Pak Ibnu? Kalau saya ya katakan hilang besoknya gitu. Itu kan harta benda ya. Yang saya patut bersyukur adalah saya tidak kehilangan semangat gitu ya. Saya tidak kehilangan relasi, dan saya juga tidak kehilangan knowledge di situ kan. Jadi hilang harta tapi saya masih punya harta yang tidak kelihatan seperti itu menjadi modal yang kuat bagi saya untuk tetap melanjutkan kan. Jadi saya nggak khawatir sebenarnya, karena bagi saya ini juga saya pernah ngalami juga sebelumnya. Berarti modal utama itu bukan selalu uang. Betul. Yaitu pengalaman, spirit, sama network. Betul. Kepercayaan juga. Iya. Iya. Oke. Teman-teman yang lagi nonton jangan buru-buru menemui Tuhan dulu ya. Berdoalah. Iya.
Tunggu dipanggil baru menemui. Iya. Oke, kalau boleh satu kalimat untuk penonton yang masih ragu antara takut rugi atau takut ketinggalan peluang, apa pesan dari Aan dan Ibnu? Pak Ibnu dulu atau saya dulu? Kalau buat teman-teman yang takut rugi atau takut kehilangan peluang, menurut saya salah satu pesan, kita itu terlahir sama. Kita terlahir sama, kita terlahir dari tidak punya apa-apa. Jadi menurut saya ngapain juga takut gitu. Jadi dengan kondisi kita sama, waktu kita sama 24 jamnya, disitulah teman-teman mengembangkan diri, belajar dari ilmu-ilmu juga sudah banyak yang ada di luaran. Teman-teman belajar mengembangkan diri dan mudah-mudahan teman-teman bisa berhasil. Pak Ibnu? Apa tadi pertanyaannya? Kalau boleh satu kalimat untuk penonton yang masih ragu antara takut rugi atau takut ketinggalan peluang, apa pesan Anda? Begini, masalah takut rugi itu semua bisnis pasti ada resikonya, ya kan? Jadi apa yang mesti ditakutkan rugi? Nggak perlu ada, karena itu bagian dari sebuah bisnis. Rugi itu ada. Yang penting teman-teman bisa mengukur kerugiannya tuh. Betul. Selama kita bisa ngukur kerugiannya di mana manfaatnya lebih besar daripada resiko, go ahead aja gitu. Menurut saya sih, resiko pasti ada gitu, resikonya terukur gitu. Jadi peluang-peluang begini, selama teman-teman mau belajar, kemudian mau mengembangkan komunitas, relasi, menurut saya tidak akan pernah habis peluang ini selama kita berada di komunitas seperti ini. Luar biasa. Teman-teman, bagi yang masih di fase pengen, gue harus mulai apa ya, gue ngapain ya, dengan modal yang gak terlalu besar, modal yang seadanya, lebih detail lagi bisa dapat info di link di bawah sini, bisa ikut seminar dan belajar langsung dari Pak Ibnu. Juga bisa berhubungan sama Pak Aan, ada kontaknya juga di sini, bisa di follow juga, bisa gabung juga di TDA juga, bisa ngerti juga gimana berjejaring ya kan. Iya. Dan bisa ngerti juga tentang bisnis properti juga. Jadi jangan takut mencoba, dan peluang selalu ada karena Tuhan kita maha baik, maha adil. God bless you all. Thank you. Iya. Terima kasih. Terima kasih.